Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو يصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini, di majelis ini, yang insya Allah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hadirnya kita pada kesempatan siang ini menjadi salah satu amal saleh terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan balasan terbaik pula berupa surganya yang seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, penghulu segala kebaikan, pedoman bagi setiap langkah kehidupan dan teladan bagi seluruh umat hingga akhir zaman, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah sampai detik ini masih terus berupaya untuk tetap istiqamah sungguh-sungguh dalam menjalankan setiap risalah-risalah syariat Islam sebagai kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Saudara-saudaraku kaum muslimin, khususnya warga kota Banjar, saat ini kita saksikan upaya yang biadab dan tidak beradab yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Mereka dengan berbangga dan bahagia dengan penuh sengaja membakar Al-Quran, merobek-robeknya, bahkan menginjak-injaknya, sehingga upaya kita hadir pada kesempatan siang ini adalah suatu hal yang menjadi harus, wajib, sebagai salah satu pembuktian dan dorongan keiman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hati kita merasa miris, sedih dan terluka melihat semua kejadian yang terjadi saat ini. Justru saat ketika kita menyaksikan umat Islam di dunia begitu besar. Ada apa dengan umat Islam hari ini? Jumlahnya yang begitu besar, tapi tanpa daya dan upaya. Mungkinkah karena Al-Quran saat ini hanya sebatas dibaca dan dibaca saja, sehingga hati kita hilang dari rasa kelembutan dan petunjuk untuk menjalankan Al-Quran dan isinya? Mungkinkah karena Al-Quran saat ini hanya disimpan di sudut-sudut lemari, di pojok-pojok rumah, sampai akhirnya kita menyaksikan Al-Quran itu usang dipenuhi oleh debu? Mengapa semua ini terjadi? Maka bagi kita sebagai kaum muslimin, ini adalah sebuah pertanyaan besar, pertanyaan yang tentu juga akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir, ketika menyaksikan Al-Quran jauh dari penawaran kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita mengharapkan pertolongan dari Al-Quran?
Bukankah kita mengharapkan syafaat dari Al-Quran? Padahal syarat Al-Quran memberikan syafaatnya adalah ketika kita sering berinteraksi dengannya sampai kita menerapkan seluruh isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah kita tahu keistimewaan Al-Quran senantiasa memberikan kemuliaan kepada apapun yang kemudian dilekatkan kepadanya? Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena membawa perantara wahyu Al-Quran. Makkah dan Madinah menjadi kota termulia di dunia karena menjadi tempat diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Lailatul Qadar menjadi malam yang penuh berkah karena di malam itu Al-Quran diturunkan. Bahkan baginda Muhammad SAW menjadi nabi termulia karena membawa risalah mukjizat Al-Quran. Lantas kita sebagai umat Islam seharusnya menjadi umat yang paling mulia karena justru Al-Quran diturunkan di tengah-tengah kita semua. Takbir! Takbir! Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat ini jelas menjelaskan kepada kita bahwa Allah memposisikan kemuliaan bagi kita umat Islam dengan predikat umat yang terbaik. Maka seharusnya ketika sanjungan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat yang terbaik, kita wujudkan dengan menerapkan Al-Quran secara sempurna. Takbir! Takbir! Tetapi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marahnya kita bukan karena sebab Al-Quran dibakar, bukan karena sebab Al-Quran dirobek-robek, bukan hanya sebatas Al-Quran diinjak-injak saja, tetapi marahnya kita ada satu hal yang lebih utama bagi umat Islam, yaitu ketika hukum-hukum Islam dicampakkan dan tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa ini semua terjadi? Mengapa semua yang terjadi ketika umat Islam begitu besar, ketika umat Islam dapat predikat umat yang terbaik, justru segala penistaan, segala penghinaan terhadap Al-Quran dan segala ajarannya terus saja berulang-ulang. Ini menjadi pertanyaan yang besar. Ini menjadi pertanyaan yang utama bagi kita sebagai kaum muslimin. Apa yang sebenarnya terjadi terhadap umat Islam hari ini? Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sebagai umat yang terbaik. Di sisi lain kita menghadapi fakta yang sebenarnya bahwa umat Islam tidak berdaya menyaksikan penistaan dan penghinaan kepada kita, terlebih kepada ajaran-ajaran agamanya. Pantaskah kita diam melihat kondisi-kondisi yang memilukan hati kita ini? Maka seruan aksi kita pada siang ini adalah seruan kecintaan kita kepada Allah, cintaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Al-Quran, dan wujud sungguh-sungguh keseriusan kita ingin menerapkan Islam secara sempurna. Umat Islam tidak lagi terikat dengan Islamnya secara sempurna. Umat Islam semakin dijauhkan dari ajarannya yang sempurna. Padahal di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan
innahu lakum aduwwun mubin. Ayat ini jelas adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman untuk masuk ketika memilih Islam dengan sempurna, bukan menempatkan Islam di bagian tempat dan waktu tertentu saja, tapi kita melaksanakan Islam secara sempurna dan menyeluruh dengan cara menerapkan seluruh isi Al-Quran. Inilah yang menjadi akar masalah umat Islam yang senantiasa terus berulang terjadi setiap waktu dan kita saksikan di depan mata. Ketika kita meninggalkan Islam, mencampakkan Al-Quran, menjauhkan umat Islam dari isi-isi Al-Quran dan ajaran-ajarannya. Hari ini kita membela Al-Quran, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kelak di yaumil akhir Allah memberikan pertolongannya melalui Al-Quran dan kita semua menjadi saksi bahwa kita tidak berdiam diri melihat kemudian penistaan dan penghinaan yang terjadi pada umat Islam hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi saksi di antara satu sama lain bahwa kita ini bergerak, berjuang, tidak berdiam diri, kemudian menyerukan agar Al-Quran diterapkan secara sempurna dalam kehidupan sehari-hari. Takbir! Terakhir, semakin tinggi interaksi kita dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin memuliakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan interaksi tertinggi kita sebagai umat Islam